Saya pengarang lagu juga, saya penulis buku. Artinya saya bukan orang yang defisit nalar ataupun minus logika atau miskin kosakata. Tidak, nggak mungkin saya berbelit-belit. Demi Allah nggak mungkin saya berbelit. Saya orang yang belak-belakan, ngomong saya lancar. Masa motivator berbelit-belit? Ya mungkin, maaf yang tersinggung, mungkin pembuluh darah Pak Jaksa yang berbelit-belit ya, kesumbat apa saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Pak Jaksa masuk surga ya, insya Allah. Amin. Kita bersaudara Pak Jaksa, nggak sakit hati walaupun Anda tuntut saya 10 tahun. Nah sekarang ini masalah ini penting tidak penting tapi harus saya bahas yang mulia. Mohon yang mulia sabar ya, karena ini dinamika yang berkembang di pengadilan di sini. Jadi harus saya bahas walaupun sebenarnya kasusnya hanya masalah pasal 14, tapi ini perlu saya bahas ya untuk melengkapi mubahalah ini. Lagi pula kalau tidak saya baca kasihan mubazir karena sudah ditulis dengan jiwa. Beberapa waktu yang lalu JPU membahas soal saya jancuk dan mano picak yang menurut JPU adalah caci maki dan menurut panutan maka tidak pantas pidana, hukum sosial, hukum adat, maka saya akan jatuh rendah martabat di mata Allah. Tidak boleh itu namanya. Tapi saya punya keyakinan kalau kata-kata itu dilontarkan kepada kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu, cegah dengan lisanmu kalau nggak bisa. Kalau juga nggak bisa, cegah dengan hatimu. Dan itu selama-lamanya iman, kata Rasulullah. Kalau kamu lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu kalau bisa. Kalau nggak bisa, cegah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, cegah dengan hatimu. Minimal ngumpato lah bahasa Jawa. Apa? Gurundelo. Karena kalau kamu lihat kemungkaran, kamu diam saja, itu nanti dosa jatuhnya. Saya berusaha totalitas dalam menjalankan hadis ini. Ketika ada kebijakan sistem yang menyebabkan rakyat kelaparan, rakyat tidak kuat bayar kontrakan rumahnya, rakyat tidak kuat bayar SPP anaknya, atau rakyat tidur di trotoar, tidur di kandang sapi karena nggak punya rumah, atau mungkin dikejar-kejar rentenir pinjol. Ketika ada rakyat yang mengalami ini, maka saya berusaha cegah dengan tangan saya, dan saya mampu. Maka saya kenyangkan perutnya. Saya dengan program beras saya punya program infak beras yang mulia setiap hari Jumat 300 kilo setiap hari Jumat, 3 kilo kali 100. Ya, insya Allah ini bisa berkembang. Kalau ada rakyat kelaparan, saya kenyangkan dengan program infak beras saya. Ya, saya bayar utang pinjolnya, saya beri modal dia, ya, dan saya perintahkan taubat dari dosa riba. Saya bayar SPP anaknya, saya bayar kontrakan rumahnya, bahkan saya bangun rumahnya dengan layak. Dan itu bukan hanya retorika atau teori, itu sudah saya buktikan dari Sabang sampai Merauke. Ada yang masuk YouTube, ada yang tidak boleh masuk YouTube. Saya bukan pejabat, tapi boleh diadu kenegarawanan saya dengan pejabat, apalagi di kalangan Kementerian Keuangan, boleh diadu. Lalu bagaimana sikap saya dengan orang-orang oknum pejabat yang menciptakan sistem yang membuat rakyat kelaparan? Maka tidak ada kata lain kecuali saya misuh-misuh seperti itu yang mulia. Dan itu karakter saya, nggak bisa dirubah. Itu dari sananya. Kata Rocky Gerung, hak asasi manusia dari Allah itu seperti itu. Jadi saya nggak usah dipaksa jadi Agim, dan Agim dengan paksa jadi saya, nggak akan bisa. Ini bahasa saya, blok konsulto, belak-belakan. Tapi insya Allah, jujur apa adanya, insya Allah. Nah yang mulia, tinggal 10 halaman, saya percepat. Ini sekarang intinya. Jadi kalau tadi itu, ya tadi itu intermezzo, tapi juga bagian dari inti juga. Nah sekarang ini yang mulia, yang ingin saya bahas mengenai pasal yang sekarang saya derita ini. Majelis yang mulia, sekarang saya ingin membahas tentang statement Jaksa Aprianto, Bapak Aprianto, yang beberapa lalu di media ya, banyak ngomong, terutama di media Detik yang saya ambil kemarin setelah membacakan tuntutan kepada saya 10 tahun. Saudara Jaksa Aprianto ini mengatakan
Saya dituntut 10 tahun karena memenuhi beberapa unsur. Ya. Jadi salah satunya apa ini? Meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak menyiarkan berita kebohongan dan bla 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 sesuai pasal ini. Yang kedua, karena saya memberikan keterangan berbelit-belit katanya. Di jaksa Pak Amprianto ini menuntut saya 10 tahun walaupun saya yakin bukan beliau yang menuntut 10 tahun. Karena kalau berdasarkan fakta nggak mungkin saya dituntut 10 tahun. Kalau berdasarkan fakta di persidangan ya, koruptor pembunuh aja 2 tahun bahkan bebas. Nah, tapi mungkin ada pimpinan Pak Aprianto yang memutuskan 10 tahun. Wallahu a'lam. Katanya Pak Aprianto saya berbelit-belit yang mulia dalam memberikan penjelasan selama sidang. Terus yang kedua katanya saya ini residivis. Yang ketiga ya, saya residivis. Yang keempat, katanya podcast saya selalu menyerang rezim Jokowi. Nah, sekarang saya katakan kepada yang mulia, kepada kuasa hukum, kepada semua hadir di sini, menurut jaksa, saya berbelit-belit. Demi Allah 1000% saya tidak berbelit-belit. Terus terang blokos itu. Saya tidak berbelit-belit dan saya bukan orang yang suka berbelit-belit. Keterangan saya lancar, gamblang segamblang-gamblangnya. Dan itu dikatakan berbelit-belit. Yang mulia, saya ini pendakwah, saya ini tabligh. Bahkan saya ngisi seminar di hotel-hotel. Itu seminar saya juga ada di akun YouTube. Saya motivator, bukannya di Indonesia, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Saya jadi pembicara motivator. Baik motivator leadership ataupun motivator spiritual. Saya pengarang lagu juga. Saya penulis buku antinya. Saya bukan orang yang defisit nalar ataupun minus logika atau miskin kosakata. Tidak. Nggak mungkin saya berbelit-belit. Demi Allah nggak mungkin saya berbelit. Saya orang yang belak-belakan. Ngomong saya lancar. Masa motivator berbelit-belit? Ya mungkin, maaf yang tersinggung, mungkin pembuluh darah Pak Jaksa yang berbelit-belit ya, kesumbat apa saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Pak Jaksa masuk surga ya, insya Allah. Amin. Kita bersaudara Pak Jaksa, nggak sakit hati walaupun Anda tuntut saya 10 tahun. Lalu podcast saya dikatakan menyerang rezim Jokowi. Nah, tolong yang mulia, bagian ini mungkin agak dicatat ya Pak Panitera. Ini yang perlu saya fokus. Pak Jokowi, pledoi untuk Anda. Sri Mulyani, pledoi untuk Anda. Ya siapapun. Pak Jaksa mengatakan podcast saya menyerang rezim Jokowi. Gak tahu secara hukum Pak Egy dan Mas Ahmad, boleh gak kira-kira kalau Jaksa berkata seperti itu? Apakah dalam perkara ini Jaksa merangkap jadi pembela rezim Jokowi? Bukankah pasal yang dituduhkan ke saya adalah menebarkan berita bohong, kebencian, keonaran, dan penista agama? Kenapa Pak Jaksa berkata podcast saya selalu menyerang rezim Jokowi? Oke, saya tidak pernah menyerang rezim Jokowi. Tolong di garis mula yang mulia ya. Saya tidak pernah menyerang rezim Jokowi. Punya apa saya? Pejabat bukan, politikus bukan, senjata nggak punya. Kok dituduh menyerang rezim Jokowi? Hebat sekali nih Pak Jaksa ini. Menafsir dengan seenaknya sendiri, mengkritik, ditafsir, menyerang. Dari sini sudah cacat. Mengkritik bukan menyerang. Dan rezim itu hukumnya wajib dikritik, bukan diserang. Saya ulang sampai 3 kali ya. Rezim itu wajib dikritik, bukan diserang. Rezim itu wajib dikritik, bukan diserang. Dan saya mengkritik, bukan menyerang. Dan buka mata Anda saat ini ya, wahai jaksa penuntut umum. Yang mengkritik rezim ini bukan hanya saya, Pak Aprianto, jaksa yang mulia, hakim yang mulia. Ada agamawan, ada purnawirawan, ada mahasiswa, ada guru, ada petani, ada pedagang, demo, mimi, berkepala puan, berbadan tikus. Bukan hanya saya sekarang yang mengkritik rezim, Pak Jaksa yang terhormat. Semuanya turun ke jalan. Apalagi di beberapa bulan terakhir semua perhatian masyarakat tertuju ke Mahfud MD dan DPR ini ya. Semua tertuju ke sana. Baik, ada lewat jalan, bawa poster-poster besar, lewat televisi. Jadi Pak Hakim yang mulia,
dalih dan dalil jaksa menuntut saya sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Mengkritik rezim itu boleh menurut undang-undang. Yang tidak boleh itu mengkritik Pak Jokowi secara pribadi, itu baru nggak boleh. Mengkritik rezim bukan berarti mengkritik Jokowi, apalagi menyerang. Yang mulia, majelis yang mulia, rezim itu bukan Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu bukan rezim. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Iriana, bapaknya Gibran, dulu pengusaha mebel, itu Pak Jokowi. Ya, tapi kalau rezim itu beda ya. Rezim itu adalah bentuk pemerintahan atau seperangkat aturan, norma, budaya atau sosial yang mengatur operasi atau pemerintahan atau lembaga atau interaksinya dengan masyarakat. Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintahan yang berkuasa dan menguasai secara total. Jadi rezim itu mencakup semuanya yang mulia. Ada kehutanan, kelautan, keuangan, pertambangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Bahkan Pak Jaksa ini sekarang termasuk juga bagian dari rezim. Apa nggak boleh dikritik? Mengkritik rezim bukan berarti mengkritik Pak Jaksa. Kalau saya mengkritik rezim bukan berarti saya mengkritik Pak Hakim, walaupun bagian dari rezim. Jadi cacat secara moral, cacat secara hukum. Saya percepat, karena dalam kejaksaan juga banyak oknum jual beli kasus. Pak Aprianto, seandainya pledoi ini saya tambah 100 halaman menceritakan tentang bobroknya oknum jaksa, bisa saya. Ya, itu bagian dari rezim dan itu boleh dikritik. Banyak sekali oknum jaksa yang membuat onar ya, bahkan 100 kali lebih onar dari apa yang Anda tuduhkan ke saya. Termasuk majelis hakim yang mulia ini juga bagian dari rezim. Lantas apakah kalau saya mengkritik rezim Anda artikan saya menyerang hakim? Jelas tidak. Di antara oknum-oknum hakim yang suka bermain mata dengan kejaksaan, dengan pelaku kejahatan, saya yakin masih ada hakim yang takut kepada Allah, dan saya yakin masih ada hakim yang takut memberikan nafkah kepada anak istrinya dengan uang-uang yang haram. Saya yakin. Jadi saya pertegas majelis yang mulia, statement saudara Jaksa Aprianto ini sangat cacat moral dengan menafsirkan saya menyerang rezim Jokowi. Yang benar adalah saya mengkritik rezim Jokowi, bukan menyerang pribadinya. Dan perlu jaksa yang ketahui, saya bukan hanya mengkritik, saya bukan hanya omong kosong. Nah, ini tidak tahu, kemarin ada admin posting video ini ya,